Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jack. Ya, nggak lain nggak bukan di channel sederhana kita, kawan nobar. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul I'm Legend. Gimana ceritanya? Putar intro dulu, bos. Listen to me now. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang host yang sedang mewawancara seorang dokter wanita yang bernama Dr. Alice Griffin. Jadi Dr. Alice ini digadang-gadang dokter yang sangat hebat, yang mana ia telah menemukan sebuah obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit, bahkan kanker sekalipun. Di sini Dr. Alice juga menyampaikan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara ia menemukan obat tersebut, yang mana obat tersebut adalah hasil editing virus yang dirancang untuk menyerang penyakit di dalam diri seseorang sehingga pasien tersebut dapat sembuh dengan sendirinya. Dr. Alice juga menjelaskan bahwa setidaknya dia sudah memiliki 10.009 klinik hampir di seluruh dunia, yang mana ke semua klinik yang ia miliki telah berhasil menyembuhkan segala penyakit. Lalu film akan berlanjut ke 3 tahun setelahnya, yang mana kota tersebut terlihat sangat sepi tanpa satu orang pun penduduk yang ada di situ. Tak lama setelahnya kita melihat sebuah mobil yang berwarna merah yang sedang melaju kencang, yang mana di dalamnya terdapat seorang pria yang bernama Robert Neville dan seekor binatang yang itu anjingnya yang bernama Sam, yang sedang berjalan-jalan mengelilingi kota. Di tengah perjalanan mereka melihat kawanan rusa yang sedang berlari, dan mereka pun mengejar rusa-rusa tersebut untuk dijadikan bahan buruan yang nantinya akan dijadikan bahan makanan. Dikarenakan dunia yang sudah kacau yang mengakibatkan manusia sulit untuk mendapatkan sumber bahan makanan. Terlebih lagi daging, yang mana itu adalah salah satu bahan makanan yang paling mahal dan langka di saat itu, yang menjadikan mereka sangat bersemangat untuk memburu rusa-rusa tersebut. Sampai akhirnya mereka harus terhenti dikarenakan mobil mereka tidak dapat menembus blokade dari kemacetan mobil-mobil yang terjadi 3 tahun yang lalu. Dan mereka pun terpaksa melanjutkan pemburuan dengan cara berjalan kaki. Akan tetapi pemburuan terhenti ketika Robert melihat seekor singa wanita telah menerkam rusa tersebut, yang mana singa wanita tersebut memiliki anggota keluarga yang sama-sama ingin mempertahankan kehidupan seperti Robert. Robert yang tergerak hatinya pun mengikhlaskan rusa tersebut disantap oleh sekawanan singa. Seketika itu pun alarm jamnya pun berbunyi yang menandakan bahwa hari telah sore yang mengharuskan dirinya untuk kembali pulang ke rumah. Dan film pun baru saja dimulai. Jadi sedikit penjelasan yang mana obat yang dihasilkan oleh Dr. Alice Griffin ternyata tidak dapat menyembuhkan pasien-pasiennya. Malah memperparah penyakit dari pasien-pasiennya hingga mereka berubah menjadi zombie. Sesampainya di rumah terlihat bahwa Robert adalah tipikal orang yang sangat perfeksionis dan detail, yang mana ia selalu membersihkan jejaknya dengan cairan yang berupa alkohol untuk menghilangkan bau tubuhnya agar para zombie tidak dapat mengetahui di mana keberadaan mereka. Setibanya di dalam rumah, dia pun melakukan kegiatan seperti biasanya, yang tak lain tak bukan adalah seperti memberi makan Sam, berolahraga, dan lain-lainnya. Di sini terlihat sangat jelas Robert sangat kesepian akan segala sesuatu yang ia jalani. Ketika Robert memandikan Sam, jam tangannya pun berbunyi, yang mengakibatkan Robert pun flashback akan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ketika semua bencana tersebut belum terjadi, yang mana Robert adalah seorang tentara yang berpangkat letnan kolonel, yang sedang menjemput keluarganya, yang mana keluarganya akan dipindahkan ke suatu daerah yang aman, dikarenakan kota di mana tempat mereka tinggal akan segera disegel. Di tengah perjalanan terjadi percakapan antara Robert dan istrinya, yang mana Robert mengatakan bahwa ia tidak ikut bersama mereka dan akan tetap tinggal di daerah tersebut untuk mencari obat penawar dari virus tersebut.
Dan tak lupa pula Robert memberikan arahan kepada istrinya, yang mana setelah ia tiba di tempat aman, ia harus langsung pergi ke bank untuk mengambil uang untuk membeli persediaan pangan setidaknya untuk selama 2 minggu. Dan sang istri yang penasaran dengan apa yang terjadi pun terus bertanya kepada Robert, apakah virus tersebut menular melalui udara? Dan Robert menjawab, ya. Keesokan harinya ia pun terbangun dan melakukan kegiatan seperti biasanya, yang mana dia berolahraga bersama Sam, sarapan bersama Sam, dan bercanda bersama Sam. Apapun yang ia lakukan selalu bersama Sam, karena hanya Sam lah teman satu-satunya yang ia miliki. Ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut adalah sebuah laboratorium miliknya. Dan hanya di ruangan tersebutlah Sam tidak diizinkan untuk ikut. Di dalam laboratorium ini, Robert selalu merekam apapun yang ia lakukan. Di sini Robert menggunakan tikus sebagai bahan percobaannya. Singkat cerita, ia melihat seekor tikus yang terlihat membaik. Namun itu semua tidak cukup. Terlihat di sini ia sangat kebingungan dan cukup frustasi atas hasil kerjanya. Yang mana sampai detik ini ia masih belum dapat menemukan obat penawar dari penyakit tersebut. Namun ia tidak gampang patah semangat. Ketika ia melihat tikus tersebut yang dapat sedikit membaik, ia pun memutuskan untuk mengetes obatnya kepada subjek baru, yaitu zombie. Terlihat kota sangat sepi, yang mana Robert dapat melakukan segala sesuatu yang ia ingin lakukan. Namun, permasalahan terbesar terletak pada kesendirian yang ia rasakan, yang mana membuat Robert seperti orang yang terkena gangguan mental, yang mengakibatkan ia berhalusinasi. Manekin atau patung yang ada di sekitar toko kaset tersebut hidup dan seperti manusia pada umumnya. Dan ia pun mengajak mereka berinteraksi seperti layaknya manusia untuk mengusir kesendiriannya. Morning, Hank. Midway through the G's. Di scene selanjutnya kita dapat melihat Robert memiliki kebiasaan yang mana ia selalu menyiarkan sebuah pengumuman di seluruh radio yang terjangkau oleh frekuensinya. Yang mana ia memberitahu bahwa ia berada di sebuah pelabuhan yang berada di daerah South Street, tepat di siang hari di mana matahari sedang berada di puncak-puncaknya, untuk mengajak siapapun yang ada di luar sana bergabung dengan koloninya. Di sini dia juga memberitahu bahwa ia dapat menyediakan tempat tinggal, makanan, perlindungan. Selanjutnya kita dapat melihat Robert yang sedang bermain golf. Namun permainannya harus terhenti ketika sang anjing Sam yang melihat sebuah pergerakan yang ternyata adalah seekor rusa yang sudah pasti tanpa berpikir panjang mereka pun mengejar rusa tersebut, yang mana rusa tersebut malah lari mengarah ke sebuah bangunan yang sangat gelap. Di sini Sam mengejar rusa tersebut hingga masuk ke dalam bangunan, yang mana hal tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga membuat Robert memanggil-manggil Sam dari luar bangunan tersebut. Namun Sam tidak kunjung keluar, yang membuat Robert terpaksa harus ikut masuk ke dalam ruangan tersebut dan harus berjibaku dengan rasa takut di dalam dirinya. Singkat bahasa, Sam pun ditemukan, yang mana Sam sedang berada di bawah sebuah meja untuk bersembunyi. Terlihat bahwa Sam sangat ketakutan, yang ternyata di belakang Robert sudah ada seekor zombie. Seketika itu pun mereka lari keluar untuk mencari cahaya matahari. Di sini Robert harus mengambil jalan singkat, yang mana ia harus menerobos sebuah jendela yang mengakibatkan ia pun harus terjun ke bawah, yang mengakibatkan zombie-zombie tersebut pun mati. Di sini Robert memiliki inisiatif untuk membuat jebakan di tempat itu, untuk dapat menculik salah satu zombie untuk dijadikan bahan percobaan menguji serum yang telah ia buat. Singkat cerita, ia pun berhasil menangkap seekor zombie. Namun, setelahnya ada kejadian yang membingungkan Robert, yang mana ada seekor zombie yang melihat ke arahnya dan membiarkan dirinya terpapar oleh sinar matahari yang membuat wajah dari zombie tersebut pun terbakar, yang mana hal tersebut belum pernah Robert lihat sebelumnya. Singkat bahasa, Robert membawa zombie yang telah ia tangkap ke dalam laboratorium miliknya, yang mana ia akan langsung mencoba serum penyembuh miliknya. Sebelumnya, seperti biasa, Robert merekam segala sesuatu yang ia lakukan dan menjelaskan bahwa zombie yang ia tangkap adalah seorang wanita yang kira-kira berusia 18-20 tahun dan memiliki tato berupa kupu-kupu di belakang lehernya. Dan percobaan pun dilakukan, yang mana hasilnya masih sama seperti yang lalu. Sampai saat ini, Robert masih belum dapat menemukan obat penawar dari virus tersebut.
yang membuat dirinya sangat kesal dan bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika itu pun ia flashback akan masa lalunya. Terlihat situasi yang sangat kacau di situ, yang mana para warga berkerumunan untuk berebut agar dapat bisa menyeberang ke tempat yang lebih aman. Di sini keluarga Robert pun dijemput oleh sebuah helikopter penyelamat. Keesokan harinya, Robert yang sedang sarapan pun memberitahu Sam bahwa dirinya sedang berulang tahun hari itu. Selanjutnya di siang hari ia menyebarkan rekaman radio di pelabuhan tempat biasa. Dan di sore harinya ketika mereka pulang, tanpa sengaja Robert melihat si Fred. Yang mana Fred adalah sebuah manekin yang sebelumnya kita lihat di toko kaset. Yang membuat Robert sangat kebingungan bagaimana bisa sebuah patung berjalan keluar sendiri. Robert langsung menuju ke arah Fred. Yang mana Robert yang sangat kebingungan terus-menerus bertanya kepada Fred, bagaimana caranya ia bisa keluar dari tempat tersebut. Untuk mencari tahu apakah Fred beneran nyata, Robert pun menembaknya. Tell me right now! Setelahnya Robert pun mendekati Fred, yang mana hal tersebut ternyata adalah sebuah jebakan yang mengakibatkan Robert pun tertarik ke atas, yang mengakibatkan kepalanya pun harus terbentur dan berdarah. Seketika itu pun Robert pingsan. Ketika Robert terbangun, ternyata hari sudah mulai gelap. Ia pun berusaha melepaskan diri dari ikatan tersebut, namun naas, pisau yang ia gunakan malahan menusuk pahanya yang mengakibatkan dirinya tidak dapat berjalan. Yang mana mereka telah ditunggu oleh beberapa ekor anjing yang telah terinfeksi. Dalam keadaan terluka, Robert pun terus berusaha mencapai ke mobilnya. Singkat bahasa, Robert pun berhasil membunuh anjing-anjing tersebut. Namun sayang, Sam malahan tergigit, yang membuat Robert pun buru-buru pulang ke rumah agar bisa menyuntikkan Sam dengan serum penawar miliknya. Namun semuanya sia-sia dikarenakan serum yang dimilikinya ternyata belum sempurna, dan akhirnya Sam pun terinfeksi, yang mana Robert harus membunuhnya dengan cara mencekiknya di dalam pelukan. Keesokan harinya dengan hati yang sangat sedih, Robert pun mengubur jasad Sam, sang anjing yang selalu setia menemani dirinya. Di dalam kesedihan yang sangat mendalam, Robert pun kalut dalam kenangan-kenangan ketika bersama Sam, yang membuat dirinya sangat frustasi. Di sini terlihat dia seperti merencanakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun sebelum itu, ia pergi ke toko kaset, yang mana toko tersebut sering ia pergi bersama Sam ke tempat tersebut, untuk menempati janjinya kepada Sam agar menyapa sebuah manekin di tempat itu. Di sini terlihat Robert sangat frustasi dan depresi akan segala sesuatu yang telah terjadi. Hello. Please say hello to me. Please say hello to me. Ternyata rencana Robert adalah untuk membunuh zombie-zombie tersebut dengan cara menabrakkan mobilnya ke segerombolan zombie-zombie yang berada di atas dermaga di tempat biasanya ia menyiarkan siaran radio di siang hari, yang mana ini adalah salah satu rencana untuk bunuh diri. Di detik-detik akhir, Robert yang telah terpojok pun diselamatkan oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut langsung membawa Robert masuk ke dalam mobilnya dan bertanya kepada Robert di mana Robert tinggal. Dan Robert pun memberitahu di mana alamatnya. Seketika itu pun ia pingsan dan kita akan diperlihatkan dengan mimpinya, yang mana Robert kembali ke masa lalu di saat Robert sedang mengantar anak dan istrinya ke dalam helikopter penyelamat. Sebangunnya dari pingsan, Robert pun sudah berada di dalam rumahnya, yang membuat dirinya sangat kebingungan bagaimana itu bisa terjadi, karena
Dirinya beranggapan bahwa hanya dirinya yang saat ini hidup di dunia. Robert yang penasaran pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di dapur, ia pun melihat seorang perempuan dan anak laki-laki yang berada di meja makannya. Wanita tersebut bernama Anna dan anak laki-laki tersebut bernama Ethan. Terjadi percakapan di antara mereka. Di sini, Anna juga mengatakan bahwa mereka telah menunggu Robert dari siang hari di dermaga. Selanjutnya, Anna memberitahu kepada Robert bahwa ia sedang menuju ke sebuah daerah yang bernama Fairmont, yang mana daerah tersebut adalah tempat dari koloni orang-orang yang selamat, yang membuat Robert makin kebingungan. Mana Robert menyangkal pernyataan Anna dan mengatakan bahwa tidak ada koloni yang selamat dan tak ada zona yang aman. Namun Anna tetap meyakinkan Robert bahwa di gunung tempat koloni orang-orang yang tidak terjangkit, dikarenakan virus tersebut tidak mempan di cuaca yang dingin. Robert yang dalam kebingungan pun emosi dan memecahkan piring tempat makannya. Terlihat bahwa Robert benar-benar depresi, dan ia pun meminta izin kepada Anna dan Ethan untuk menenangkan dirinya sejenak. Setelahnya Robert menemui mereka untuk minta maaf. Anna yang mengetahui bahwa Robert yang telah lama sendiri dan sulit berinteraksi dengan manusia pun memaklumi hal tersebut. Terjadi percakapan di antara mereka, yang mana Anna kembali meyakinkan Robert untuk menuju zona aman. Di sini, Robert sendiri masih bersikeras untuk tetap berada di tempat itu untuk menyelesaikan misinya, mencari obat penawar dari virus tersebut. Anna pun yang melihat reaksi Robert langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kaki Robert. Setelahnya Robert membawa mereka menuju tempat di mana ia dijebak tadinya, dan menjelaskan bahwa jebakan tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menangkap wanita zombie di awal film tadi. Yang membuatnya bingung kenapa jebakan tersebut bisa menyebak dirinya, dikarenakan dia beranggapan bahwa para zombie tidak memiliki akal pikiran lagi. Dan Anna pun bertanya kepada Robert, apakah zombie-zombie tersebut bisa berevolusi? Di sini terlihat Robert bingung untuk menjawabnya. Namun Robert mendapatkan semacam hidayah ketika Ethan melompat ke dalam kolam ikan dan mengatakan bahwa airnya dingin. Seketika itu Robert pun mengajak mereka untuk beranjak pergi mencari es batu, yang mana nantinya akan digunakan untuk penyempurnaan serum miliknya. Sepulang dari tempat itu, Robert pun langsung menuju ke laboratoriumnya untuk menguji kepada zombie wanita yang sebelumnya ia tangkap, untuk mencari tahu apakah serum yang dibuatnya telah sempurna. Selanjutnya seperti biasa, menjelang malam hari, Robert pun menutup seluruh rumahnya. Di sini mereka kembali berdebat. Namun di tengah perdebatan, para zombie di luar mengetahui keberadaan mereka, yang mengakibatkan Robert harus mengaktifkan seluruh sistem keamanan di rumahnya. Setelahnya Robert menuju ke atas untuk melihat keadaan Anna dan Ethan dikarenakan ledakan tersebut. Apakah mereka baik-baik saja? Namun di tengah perjalanan Robert pun diserang oleh zombie jantan, yang mengakibatkan perkelahian di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan. Di sini Robert berhasil memaksa zombie tersebut untuk keluar dari rumahnya. Sesampainya Robert di tempat, ia pun melihat Anna dan Ethan yang berada di bawah sebuah lemari. Dikarenakan ada seekor zombie yang saat itu sedang melubangi atap rumah Robert, dan ia pun mengambil ancang-ancang untuk membunuh zombie tersebut. Setelahnya Robert mengecek keadaan di luar, yang mana ia melihat zombie jantan ternyata masih hidup dan mengumpulkan anggota-anggota zombinya untuk menyerang habis-habisan rumah Robert. Robert pun yang panik menyuruh Anna dan Ethan menuju ke dalam laboratorium, yang mana di saat itu pula para zombie sedang menerobos masuk ke dalam rumah Robert. Sesampai di laboratorium, mereka pun langsung menuju ke ruang kaca, yang mana ruangan tersebut dipakai untuk menyimpan zombie yang akan disembuhkan tadinya. Di sini Anna melihat bahwa serum penawar buatan Robert telah berhasil membuat zombie tersebut kelihatan membaik. Bersamaan dengan itu, para zombie pun berhasil menerobos rumah Robert.
Di sini kita lihat bahwa para zombie berusaha untuk memecahkan dinding-dinding kaca tersebut dengan cara menghantukkan kepalanya. Robert yang panik pun mencoba meyakinkan para zombie tersebut bahwa ia dapat menyembuhkannya. Di sini terlihat bahwa zombie jantan tersebut sangat-sangat marah kepada Robert, yang mana ia terus mencoba memecahkan dinding kaca tersebut, yang menyebabkan dinding kaca tersebut mulai retak. Di sini kita mengetahui bahwa zombie jantan ternyata adalah pemimpin dari para zombie-zombie tersebut. Namun sang zombie jantan pun memberikan sedikit isyarat dengan cara menggambar sebuah gambar yang berupa kupu-kupu. Di sini Robert pun akhirnya menyadari alasan dari para zombie tersebut datang ke rumahnya. Yang tak lain tak bukan, zombie wanita yang Robert tangkap sebelumnya adalah pasangan dari zombie jantan pemimpin dari kelompok zombie-zombie tersebut. Lanjut, Robert pun menyadari bahwa para zombie tersebut masih memiliki perasaan dan masih bisa diatur oleh pemimpinnya. Robert pun memiliki inisiatif untuk mengembalikan zombie betina tersebut ke keadaan semula. Ini Robert melihat reaksi dari zombie jantan yang membuat dirinya kebingungan, yang mana terlihat bahwa zombie jantan sangat mencintai zombie betina tersebut. Singkat cerita, setelah zombie betina tersebut kembali ke keadaan semula, zombie jantan pun membawanya pergi. Di akhir film, Robert beserta Anna dan juga Ethan pun pergi menuju koloni tempat orang-orang yang selamat. My name is Anna Montes. Dan film pun berakhir. There are other survivors. Jadi di film ini kita diajarkan untuk jangan terlalu lama sendirilah. Karena ya zombie aja milik pasangan, masa kamu enggak? Keep your radio on. Listen for Sampai di sini saja film kita kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. There is hope. Keep listening. You are not alone.